Oke, teman-teman. Semeton ya kalau di NTB manggilnya, benar atau betul? Betul. Oke, Semeton NTB jadi ya. Brembe kabar. Baik, mungkin ada yang lain gak baik-baik aja, ada yang lagi patah hati atau kenapa? Ada ya, tapi yang lain semoga baik-baik aja. Oke, perkenalkan nama Tiang, Rifka. Oh bener gak tuh, kalau saya itu Tiang? Bener ya, oke. Nama Tiang Rifka Faiza, panggil aja Tiang. Dan Tiang hari ini yang akan menemani Semeton semua untuk acara sore hari ini atau acara apa? Ada yang tahu nggak nama acaranya apa? Desak Anis, betul. Diadakan oleh siapa? Ubah Barang, betul. Nah teman-teman yang belum tahu Ubah Barang itu apa, jadi Ubah Barang ini platform atau wadah untuk anak muda menyuarakan keresahannya agar kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Untuk teman-teman yang belum kenal dengan Ubah Barang, boleh di follow di Instagram, TikTok, dan Twitter @ubahbarang. Boleh di follow sekarang, aku tungguin, kasih 2 detik. 1, 2, udah? Wah keren, oke terima kasih. Oke, sambil nunggu yang kita nanti-nanti nih, aku mau ngundang 3 orang, tapi satu-satu ya. 3 orang untuk menyuarakan aspirasi atau memberikan orasi. Yang mau aku hitung dalam hitungan 1 yang ketiga. 1, 1, 1. Gak ada yang mau? Oh oke, boleh silakan. Cek, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dari Pulau Lombok sampai Pulau Sumbawa. Oke, baik, perkenalkan saya Lalu Ade Sugiyarta. Saya saat ini belajar di Prodi Ilmu Lingkungan di Unram. Oke, terima kasih untuk moderator tadi yang sudah memberikan waktu. Teman-teman sekalian, saat ini daerah kita, Nusa Tenggara Barat khususnya, Pulau Lombok, itu sedang digembor-gemborkan oleh seluruh destinasi pariwisata. Setuju kan? Oke, setuju. Dari mulai pesisir pantai sampai ujung puncak Renjani sana. Semua di situ ada semua pariwisatanya. Yang teman-teman perlu ketahui sekarang ini adalah, karena saya belajar lingkungan, maka semua investor yang ada di seluruh dunia itu berhak membangun apapun atau memasukkan uangnya ke daerah kita ini teman-teman semua. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Itu izin lingkungan. Ada yang pernah belajar izin lingkungan? Ya, tepat sekali AMDAL. Tepuk tangan dulu. Nah, teman-teman sekalian, IKN contohnya. Apa kata Presiden Jokowi? Mohon maaf nih. Silahkan bangun ibu kota baru. Nanti kita kaji AMDALnya. Apa salahnya kalau teman-teman lihat kata-kata itu? Oke, jadi salahnya adalah izin lingkungan dulu baru dibangun IKN-nya. Kalau kata Pak Anies, ini kalau tidak ada kajian lingkungan sebelumnya, jadi IKN itu dibangun, ya semua orang tidak setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pro kontra. Jadi ketika orang kritis terhadap IKN, semua dianggap oposisi, semua dianggap tidak berpihak pada IKN, semua dianggap melanggar undang-undang. Setuju teman-teman? Jadi begitu juga kita terapkan di daerah kita ini. Semua investor masuk untuk pariwisata, semua investor masuk untuk seluruh kegiatan lini pariwisata, kuliner, adat dan lain sebagainya. Tapi kita harus kritis teman-teman semua. Kita harus lihat izin lingkungan investor-investor luar. Apakah sudah melaksanakan izin lingkungan itu atau belum? Jadi masyarakat, teman-teman ketahui semua di sini. Di dalam izin lingkungan itu nanti ada pemberdayaan masyarakat di situ. Melalui CSR membagikan bagaimana manfaatkan dari usaha itu untuk seluruh masyarakat di NTB khususnya. Karena NTB sekarang ini digembor-gemborkan, karena ada MotoGP juga gitu. Jadi itu semua harus kita kaji teman-teman. Apakah destinasi itu, apakah usaha itu memberikan dampak yang efektif pada masyarakat. Kita ketahui ada GP di situ. GP, kalau kita lihat siapa yang terserap tenaga kerjanya. Teman-teman kalau boleh saya cerita,
banyak dari teman-teman himpunan saya, dari teman-teman kalangan saya yang menjadi relawan di situ, yang menjadi menjadi pendukung di situ, yang tanpa diupah, ya mungkin upahnya bukan yang bisa diharapkan atau mungkin masih kecil gitu ya. Nah itu adalah bentuk serapan dari usaha tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat ada kesenjangan di situ. Jadi perputaran ekonomi oleh KEK Mandalika itu hanya terputar di sektor orang-orang besar saja gitu. Kita lihat warga situ ada akses ke jalan sekolah yang belum baik, yang belum diaspal, tapi di situ ada GP. Lucu nggak? Sangat lucu teman-teman semua. Oleh karena itu kesenjangan harus kita hilangkan dulu, baru kita bangun apa yang kita inginkan di situ. Jadi masyarakat kita bukan hanya pedagang asongan di pinggir jalan. Bukan hanya pedagang gelang di situ. Bang, gelang bang, gelang bang, gelang bang. Bukan seperti itu. Ini harus kita selesaikan teman-teman. Kesenjangan harus kita selesaikan. Maka oleh karena itu kami melihat ada harapan baru di dalam Amin ini teman-teman. Jadi kita semua berjuang sama-sama, teman-teman anak-anak muda nih, generasi milenial harus kritis terhadap isu-isu lingkungan yang ada. Jadi kami mengajak ke semua sektor teman-teman anak-anak muda, silahkan suarakan. Boleh berbeda pandangan, tapi perubahan harus tetap dilaksanakan. Sepakat? Oke, itu saja mungkin dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Wow, udah mulai panas ya rasanya. Kayak udah ruangannya panas, terus situasinya panas. Ada yang mau nambahin panas lagi? Siapa? Dari sebelah sini mungkin? Ada yang mau? Yuk dipanasin lagi nih ruangannya biar makin panas, biar kita makin gerah. Oke, boleh, silakan. Bismillah. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kohan Syekh Abimayu. Saya kelahiran tahun 1999, umur saya sekarang 23 tahun, termasuk Gen Z ya, masih termasuk Gen Z ya. Di sini pertama kali saya disclaimer dulu. Bapak Anisnya belum datang ini? Belum ya? Kapan datangnya? Oh, sore ya. Saya disclaimer saja. Gen Z selama ini banyak di framing dengan kata-kata generasi yang lemah, generasi yang cepat menyerah ya, cepat menyerah, kemudian juga secara etos kerjanya rendah. Kita banyak diremehkan di banyak kalau kita cari kerja, kamu di tahun berapa kemarin lulus, itu banyak sekali diragukan sama perusahaan-perusahaan. Di sini saya disclaimer, karena apa? Saya sebagai Gen Z dan saya sebagai generasi yang sekarang juga mengatakan bahwa tidak semua seperti itu. Saya boleh curhat sedikit, tapi ini juga sebagai pembuktian bahwa Gen Z itu bukan generasi yang lemah ya. Tidak semua. Mentang-mentang karena beberapa oknum, beberapa orang yang mengatakan di sosial media dan di tempat-tempat yang platform-platform sosial media yang lain, kebanyakan TikTok, kebanyakan mengatakan hal-hal yang negatif, kemudian kita di framing dengan framing yang negatif. Saya katakan tidak. Saya adalah seorang anak dari 8 bersaudara. Kakak saya nomor 2, kakak saya nomor 1 sudah menikah. Umur saya sekarang 23 tahun, kakak saya sudah menikah. Kemudian saya punya adik berarti di bawah. Bapak saya sudah meninggal. Ini bukan curhat sedih-sedih ya. Ini menunjukkan bahwa Gen Z juga adalah orang-orang yang kuat ya. Saya menjadikan diri saya sebagai contoh sendiri ya. Kemudian bapak saya sudah meninggal, ibu saya menikah lagi. Yang dari sana saya sebagai kakak tertua dan laki-laki tertua membiayai adik-adik saya untuk sekolah. Ya. Sebelumnya
yang di sini rekan-rekan semua enggak tahu siapa saya, kok ujuk-ujuk ngangkat tangan langsung berdiri di sini. Saya tegaskan di sini saya bukan kader partai ya, saya bukan orang dari forum tertentu yang mendukung Anies. Saya murni adalah pekerja dan masyarakat Indonesia yang datang ya. Saya sengaja pakai ini ya, ini tempat saya kerja ya, di toko cat Pagutan ya. Saya bukan orang siapa-siapa, demi Allah, saya bukan orang siapa-siapa. Di sini saya menyatakan dukungan kepada Anies karena kita sudah tahu bagaimana kita sudah kecewa ya beberapa tahun terakhir. Kita lihat debat, tidak ada yang menggugah selera kita sebagai milenial dan Gen Z ini untuk punya gagasan-gagasan yang maju. Ketika saya melihat debat capres pertama di TV One itu saya terharu. Dari situ saya membuka wawasan saya melihat siapa sih Pak Anies Baswedan, Rashid Baswedan ini ya. Siapa sih Pak Anies Rashid Baswedan? Saya lihat di sosial media, saya ikut-ikutin. Rekam jejaknya tidak bisa ditutupi. Saya bersaksi sebagai muslim, demi Allah saya akan mendukung Bapak. Karena apa? Gagasannya, caranya berbicara, marwahnya. Kemudian dia punya skill intelektual yang tinggi. Dan semua orang tahu beliau ini adalah berpendidikan tinggi, S3 ya, sekolahnya di luar. Seperti itu. Saya ini sebagai Gen Z juga, teman-teman. Di sini sebenarnya saya ingin bertanya langsung ke Bapak Aniesnya ya, tapi belum ada. Maka dari itu saya cuma disclaimer saja ya. Saya di sini sebagai rakyat kecil biasa, tidak punya apa-apa, ujuk-ujuk datang menyampaikan. Karena di sini apa? Gen Z ini sudah pintar-pintar, sudah semua berpendidikan dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita menilai dari platform-platform yang ada ya. Banyak hoax-hoax tentang Bapak Anies Baswedan. Karena kita tahu apa teman-teman? Orang yang benar itu pasti banyak yang menjegal. Dan saya sebagai orang yang tidak mau negara saya menjadi negara yang akan rusak di tangan pemimpin-pemimpin yang salah. Saya di sini baru pulang kerja, saya jemput adik saya ke sini, langsung berbicara di sini speak up tentang apa? Supaya orang-orang tahu bahwa kita Gen Z, kita pemuda, kita rakyat Indonesia sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan kita akan terus mendukung nomor 1 insya Allah Ta'ala. Anies Baswedan. Nah itu di belakang ada teman saya juga ya. Teman saya di Depo Jaya ya. Kita belum tahu, kita enggak janjian ya. Kita enggak janjian. Ya, dan saya baru tahu dia dukung Anies baru tadi ya. Saya kira Prabowo ente guys. Saya kira Prabowo. Udah aja saya rupa-rupanya Surya ini Prabowo ini. Oke, demikian dari saya, mohon maaf kalau ujuk-ujuk datang ini tidak sopan sebenarnya. Terima kasih atas waktunya dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, Ubah Barang ini mengadakan Desak Anies bukan untuk pecinta Anies aja, atau ya memang tujuannya bukan untuk pecinta Anies sih, bahkan untuk haters atau teman-teman yang masih nggak tahu mau milih siapa. Jadi aku sih kesini sekarang mau ngundang hatersnya Pak Anies. Ada yang mau maju gak hatersnya Pak Anies? Di sini nggak akan kena UU ITE ya teman-teman, maksudnya nggak akan diserang karena teman-teman menyerang Pak Anies tuh nggak akan. Ada yang mau kah hatersnya Pak Anies? Boleh, silakan. Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek soundnya dulu. Kalau saya bilang mahasiswa, jawabannya adalah hidup. Kalau saya bilang hidup, jawabannya mahasiswa. Are you ready? Are you ready? Oke, kita cek sound dulu. Mahasiswa. Mahasiswa. Hidup. Oke, masih muda ternyata ya. Padahal di sini saya bukan mahasiswa sebenarnya, sudah bekerja. Jadi jiwa saya masih pengen mahasiswa ternyata. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan kami warga Lombok yang sudah hadir di sini. Saya
posisi di sini bukan pendukung maupun oposisi, tapi saya lebih pengen bilang diri saya netral. Kenapa? Saya netral karena saya ingin kebenaran itu ada. Jadi percuma kita pilih Pak Anies, kita pilih siapapun, nggak ada artinya Pak. Nggak ada artinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kenapa? Kalau kebenaran itu hanya di belakang, nggak ada artinya. Mahasiswa, hidup! Nah, saya ingat tahun 98 reformasi, mahasiswa nggak diginiin. Yang merasa mahasiswa angkat tangan. Angkat tangan. Yang masih merasa mahasiswa. Coba bayangkan, dari sekian yang hadir ini hanya sekitar 50% mahasiswa. Lalu sisanya kemana mahasiswa itu? Inilah prihatinnya kita hari ini. Coba yang angkat tangan mungkin nggak sampai 50%. Dan saya pengen katakan kepada anda semua saat ini, bahwa pilih itu bukan sosok, tapi pilihlah karena kebenaran. Takbir, Allahu Akbar. Jadi bayangkan, tahun 98 Indonesia mengalami masalah yang luar biasa, dan di situ adalah mahasiswa reformasi. Dan saya pengen reformasi itu tidak terjadi dengan begitu saja. Tidak sia-sia perjuangan mahasiswa itu. Hari ini kita duduk di sini datang dengan enak, tanpa harus capek-capek seperti tahun 98. Maka buktikan bahwa kita berpihak pada kebenaran. Dan saya pengen mahasiswa mulai melek politik. Melek politik bukan lagi politik yang gimmick, gemoy, bukan ya. Bukan lagi karena TikTok, tapi gunakan akal otak kita untuk mencerna itu semua. Lalu pisau bedahnya apa? Intelektual teman-teman masing-masing. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup kebenaran! Takbir! Allahu Akbar. Sekian dan terima kasih. Wow, panas. Nah, teman-teman perempuan mana nih suaranya? Masa cowok doang sih? Ayo dong, kita kan juga keren. Mau? Teman-teman perempuan ada yang mau? Ayo dong teman-teman perempuan, kita suarakan juga nih keresahan-keresahan kita. Karena pasti yang punya keresahan itu nggak cuma laki-laki aja, perempuan juga. Dan kita harus berani untuk menyuarakan itu. Kakaknya yang pakai jilbab abu-abu mau? Oke, gimana nih kalau nggak ada yang mau? Aku mau cari perempuan dulu ya. Iya. Yang perempuan, nggak terlalu banyak ya perempuan di sini. Mayoritas tuh laki-laki. Oke, yang tadi angkat tangan boleh, silakan. Cek. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepantul khusus untuk teman-teman saya yang hadir di sini, beberapa orang but no name. Baik, jadi sebelum kita menunggu kedatangan Pak Anies Rashid Baswedan, saya di sini ingin berbicara tentang satu permasalahan dan satu angan-angan. Kita berbicara tentang visi, kita berbicara tentang perubahan, tentang kebenaran, dan tentang semua refleksi dari apa itu yang menjadi urgensi dari pemilihan pemimpin Indonesia setiap 5 tahun sekali. Saya ingin berbicara tentang generasi Indonesia Emas 2045. Sebagai pertanyaan awal kepada teman-teman sekalian di sini, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Fenal Juni Harian, mahasiswa semester 3 Pendidikan Sosiologi Universitas Mataram. Berbicara di sini, jika tadi ada dari ilmu lingkungan, berbicara tentang lingkungan, di sini saya berbicara dari sudut pandang sosial, sebagaimana kajian keilmuan saya sendiri. Tentang generasi Indonesia Emas 2045. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, Indonesia Emas 2045 itu realistis atau abstrak? Realistis atau abstrak? Baik, bagi orang-orang yang ketika dalam forum motivator mengatakan generasi emas Indonesia 2045, apalagi itu motivator pemuda-pemuda, akan menyuarakan itu pasti akan terjadi. Bahkan ada katanya, jangankan 2045,
2025 itu bisa terjadi. Dengan apa? Tidak tahu. Nah, tapi di sini 2045 sebuah perjalanan panjang menuju satu emas yang kita idam-idamkan itu. Namun dari perspektif saya sendiri, secara sosial memandang bagaimana kondisi sosial, ekonomi, merambat budaya, perpolitikan hingga tentang hal-hal kecil di sekitar kita. Karena apa? Menurut saya itu masih abstrak. Because why? Pertama teman-teman sekalian, kita lihat pembangunan IKN. Pak Anies secara terang-terangan mengatakan jika terpilih, walaupun belum ada jawaban konkret tentang bagaimana IKN itu akan dikelola setelah beliau naik menjadi presiden. Tapi yang jelas tidak akan dilanjutkan, akan dialihkan dananya untuk dana yang lain. Di sini satu cerminan tentang bagaimana abstraknya visi besar Indonesia itu. Coba kita lihat Saudi Arabia, visi 2030 sudah membangun bangunan besar di gurun-gurun. Jelas terlihat kerangkanya. Tapi sekarang kita apa? Generasi yang disiapkan itu saja masih minim, masih banyak kriminalitas, masih banyak juga hal-hal yang berbau dengan kebodohan, kemiskinan. Lalu bagaimana bisa? Itu dia. Dan semisal IKN gagal, satu proyek besar yang menghabiskan beberapa triliun, dan itu akan menjegal atau itu akan menghentikan cita-cita Indonesia yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Yang artinya ketika satu frame cita-cita itu dihancurkan, maka untuk berikutnya 5 tahun kemudian berganti lagi, 5 tahun kemudian berganti lagi. Lalu bagaimana ini bisa diwujudkan? Hanya dengan dua cara teman-teman sekalian dari sudut pandang saya. Pertama adalah dengan menciptakan smart citizenship. Ini yang menjadi PR besar. Siapapun pemimpin kita, siapapun yang memimpin bangsa ini, smart citizenship. Karena apa? Orang-orang Indonesia saja masih tidak bisa membedakan mana fakta, mana hoax. Itu masalah besar. Sedangkan tolak ukur kecerdasan dan perekonomian maju negara-negara maju adalah bagaimana warga masyarakatnya itu dapat membedakan mana yang seharusnya realistis, mana yang abstrak dan dikerjakan, tidak dikerjakan. Penelitian di Harvard mengatakan, saya dapatkan dari salah satu orang guru atau ustadz saya di Bogor, mengatakan bahwasanya 80% Amerika maju itu bukan karena privilege, bukan karena perekonomian, bukan karena investasi, tapi apa? Smart citizenship. Dan yang kedua yang ingin saya sebutkan tadi adalah masalah mindset. Bagaimana pemuda, generasi Z, generasi berikutnya memandang satu permasalahan dengan secara clear, menuntut kebenaran, kritis terhadap satu permasalahan tersebut dari sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Maka tanpa terbangunnya ini, tanpa seorang pemimpin yang bervisi misi untuk membangun mindset, memperbaiki mindset, SDM, dan menciptakan smart citizenship, warga masyarakat yang cerdas, mustahil visi Indonesia Emas 2024 akan tercipta. Ini satu framing yang bagaimanapun pembangunan tol sepanjang apapun, pembangunan bendungan seluas apapun, pembangunan sirkuit sebanyak apapun, tanpa adanya smart citizenship dan SDM yang mencukupi, ujung-ujungnya pegawai Cina yang dipanggil ke sini. Ujung-ujungnya. Lalu itulah yang menjadi tantangan kita bagaimana melihat sosok calon pemimpin dari menggagas untuk memperbaiki SDM sebelum memperbaiki hal-hal lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.